Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi kembali kita bersama Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Pada saat ini dengan sebuah tema yang akan saya berikan, yaitu tentang tetap mempercayai Tuhan. Haleluya. Sebelum lebih jauh kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau Allah yang menjadi pemelihara hidup kami. Engkau Allah yang menolong kami hari lepas hari dalam kami menjalani kehidupan kami. Hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau kami boleh ada sampai saat ini karena kekuatan-Mu, ini karena kasih-Mu, ini karena pertolongan-Mu yang boleh menjadi bahagian kami. Berkati kami semua yang menikmati saat teduh pada saat ini. Biarlah melalui firman Tuhan, kami boleh diteguhkan, iman kami semakin hari semakin dikokohkan. Berkati hamba-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan saat ini saya akan membaca di dalam Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Dikatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup benar atau hidup saleh adalah merupakan kehendak Allah atas setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita ditebus, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka adalah kehendak Allah untuk kita hidup benar, hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang demikian. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan tidak berarti dia akan lepas dari apa yang namanya tantangan kehidupan, atau dia tidak berarti lepas dari apa yang namanya kesukaran hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Ayub adalah contoh orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun dia harus mengalami pengalaman hidup yang sangat berat. Pengalaman hidup yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Di pasal yang ke-13 ini, Ayub ibarat pepatah mengatakan, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Artinya, dia sudah sangat menderita, harus mengalami lagi pengalaman-pengalaman yang lebih menyakitkan. Pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dialami oleh Ayub. Mengapa demikian? Kehidupan dari seorang Ayub yang sudah sangat menderita harus ditimpa lagi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya dialami oleh Ayub. Apalagi selain tuduhan-tuduhan itu datang dari sahabat-sahabatnya sendiri, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Ayub
adalah tuduhan-tuduhan yang palsu. Tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh Ayub adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya itu merupakan nasihat-nasihat yang omong kosong. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Ayub adalah tuduhan-tuduhan yang tidak pernah Ayub lakukan. Tidak pernah Ayub lakukan dalam hidupnya. Karena dengan jelas firman Allah berkata, Ayub adalah orang yang hidup saleh, hidup benar. Dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca keseluruhan pasal ini, di sana akan ditemukan bahwa Ayub mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah tabib palsu. Ya. Nasihat-nasihat mereka adalah nasihat omong kosong, dikatakan seperti debu, tidak mendatangkan manfaat. Seolah-olah semua itu benar, tetapi pada kenyataan itu adalah bohong semua. Tidak benar semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sebagai manusia pasti akan ada rasa kecewa. Mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Ditambah lagi dengan sahabat-sahabat yang datang tidak menolong Ayub, tidak membuat Ayub kuat, tetapi justru menghakimi Ayub. Pasti akan merasa marah. Bukan hanya kecewa, dia pasti akan merasa marah. Namun kalau kita perhatikan di ayat pokok kita, ayat yang ke-15, Ayub berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sekalipun Allah mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan hidupku kepadanya. Dan aku akan menghadap Allah dengan perkaraku. Dalam terjemahan NIV dikatakan, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan tetap berharap kepadanya. Haleluya. Ya. Sekalipun Allah dalam tanda petik membunuh Ayub, ya, Allah tidak akan mungkin membunuh Ayub. Tetapi ini yang dikatakan oleh Ayub, sekalipun Allah boleh dikatakan tidak menolong Ayub, sekalipun Allah membiarkan Ayub, dalam tanda petik, sekalipun dia membunuh Ayub, Ayub tetap berharap kepada Allah. Ayub tetap mempercayai Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesukaran hidup yang begitu hebat kita alami, lalu tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang berempati kepada kita, bahkan cenderung mereka yang datang justru mempersalahkan kita. Belajarlah seperti Ayub. Belajarlah dari seorang Ayub di tengah keadaan yang sukar sekalipun dan menderita. Dia tidak mencari pembelaan manusia. Dia tidak datang kepada manusia, mencari pertolongan kepada manusia. Dia tidak mencari perkenanan manusia, tetapi dia justru mencari perkenanan Tuhan. Dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Ayub justru
membawa perkaranya kepada Tuhan. Membawa perkara kepada Tuhan di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-15 ayat pokok kita. Ya. Itu hal yang pertama yang Ayub lakukan. Keadaan susah, keadaan sulit, bahkan penderitaan yang begitu hebat. Langkah Ayub adalah dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Dia datang mempercayakan perkaranya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita ada dalam keadaan yang susah? Apalagi hari-hari ini mungkin keadaan ekonomi kita lagi menurun. Masihkah kita bisa menghadapinya? Pergumulan hari-hari ini mungkin membuat kita khawatir, bimbang dan takut. Lalu persoalannya, kepada siapa kita membawa pergumulan kita? Kepada siapa saudara membawa pergumulan saudara? Saudara, ingatlah firman Allah, belajarlah seperti Ayub, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua ketakutan kita, bahkan semua masalah kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Yang kedua, selain kita membawa perkara kita kepada Tuhan, yang kedua, kita tetap mempercayai dan kita tetap berharap kepada Allah, garis bawahi, apapun resikonya, apapun keadaannya. Mau baik keadaan baik, bahkan keadaan buruk sekalipun, kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Di ayat 15 ini terdapat pernyataan iman, yaitu apapun yang diizinkan Allah terjadi atas Ayub, apapun beban yang ditimpakan kepada Ayub, bahkan sekalipun dalam tanda petik sekali lagi, Allah membunuh Ayub, Ayub tetap percaya. Ayub yakin bahwa pada akhirnya Allah tidak akan pernah mengecewakan Ayub. Paulus juga mengungkapkan hal yang sama melalui keyakinan. Di dalam Roma 8 ayat 38 ayat yang ke-39 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan. Sekalipun pedang, ya, ketelanjangan, semua pergumulan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun Tuhan mengambil kenyamanan demi kenyamanan, kesehatan dirusakkan, dan gelombang-gelombang kesulitan menimpa kita, melalui kasih karunia Yesus Kristus dan kuasa kematiannya yang menyelamatkan kita, kita dapat mempercayai Allah dengan iman yang kokoh, yakin teguh bahwa Dia benar, adil, dan baik atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tidak akan lepas dari apa yang namanya pergumulan atau kesukaran. Namun bagaimana respon serta tindakan kita akan memperlihatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Tetap percaya kepadanya dan serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga Dialah Ia akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar, menikmati saat teduh melalui renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami yang mendengar, berkati kami yang menikmati saat teduh saat ini. Biarlah kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.